Ternyata manusia itu punya dua sifat secara naluri, secara tabiat. Ada orang yang memiliki sifat bosan ketika melakukan satu ibadah, maka dengan itu Allah memberikan ragam macam bentuk ibadah-ibadah. Ada orang yang terlalu melampaui batas hanya dengan satu ibadah atau ketentuan-ketentuan tertentu. Dia terlalu bersemangat dalam satu ibadah itu, kemudian dalam satu ibadah itu Allah membatasi pada waktu-waktu tertentu untuk dirinya. Supaya apa? Supaya tidak melampaui batas terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah dalam melaksanakan ibadah. Allah batasi itu. Contoh ya Pak. Dulu ada namanya sahabat, namanya Ibnu Umar. Itu semua gerak-gerik Nabi, semua aktivitas Nabi diikuti. Itu diikuti. Bahkan beliau itu pernah sholat malam hari enggak tidur, paginya puasa. Gitu. Malam harinya sholat, pagi harinya puasa. Sampai-sampai Nabi pernah mengatakan, ana atqakum minkum, saya ini manusia yang paling takwa di antara kalian. Usolli wa anam, katanya. Saya ini tidur sholat katanya, tapi saya juga tidur. Saya ini asum wa uftir, saya juga puasa, tapi saya juga buka katanya. Wa atazawwajun nisa, bahkan saya sebagai manusia juga saya nikah. Ungkapan hadis Nabi ini salah satunya adalah menegur seorang sahabat yang melakukan ibadah melebihi batasannya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan kita bentuk-bentuk perintah atau ketaatan, Allah itu memberikan karunia yang begitu besar kepada kita. Sebagai Tuhan yang maha tahu terhadap ciptaannya, yakni kita manusia, yang punya sifat jenuh dan punya sifat melampaui batas terhadap apa yang ada, Allah berikan rahmatnya kepada kita dalam bentuk Allah memberikan ragam bentuk ketaatan, juga Allah membatasi segala bentuk perintahnya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari itu semua adalah rahmat Allah kepada kita. Cuman hal-hal semacam ini tidak terpikir oleh kita, itu adalah bagian dari rahmat Allah kepada kita. Ya. Nah, lalu setelah kita mengetahui bentuk dalam diri kita seperti ini, sebenarnya Allah itu menginginkan apa dalam ibadah yang sudah kita lakukan ini? Tidak ada lain adalah dikatakan di sini, liyakun hammuka iqamatus shalah, agar dengan segala ragam bentuk ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan kepadamu, juga batasan-batasan yang Allah berikan dalam bentuk perintah-perintahnya, tujuannya adalah hammuka iqamatus shalah, agar semangatmu itu tetap tertuju kepada mendirikan shalat. Jadi kenapa kok ada waktu yang Allah tentukan? Supaya kita ingat terus-terusan sholat, Pak. Sebab kalau kita hanya pada waktu yang cukup panjang, kita akan lupa terhadap sholat itu. Tapi kalau sholat 5 waktu itu sudah ditentukan Allah dalam waktu yang tidak jauh waktunya, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maka otak kita, pikiran kita, bahkan hati kita semuanya akan tertuju untuk sholat. Jadi sebenarnya Maha Rahman Rahimnya Allah itu luar biasa sudah kepada kita. Kitalah yang sebenarnya didekatkan oleh Allah untuk sholat kepada Allah. Gitu. Allah sudah mendekatkan kita, Allah sudah mendekatkan dengan cara-caranya Allah supaya kita itu dekat kepada Allah dengan ragam-ragam bentuk tadi. Ya. Berarti setelah kita menyadari ini, sebenarnya kita bisa sholat dari waktu ke waktu. Itu adalah caranya Allah kepada kita untuk kita bisa terus menerus sholat.
Orang yang sudah sampai kepada pemahaman semacam ini akan betul-betul menyadari bahwa ternyata sholat itu adalah bentuk karunia Allah kepada kita agar terus-menerus kita ini dekat kepada Allah. Itu dengan caranya Allah, supaya kita ini mendekat kepada Allah karena Allah sudah dekat dengan kita. Kadang kita suka bertanya kepada guru-guru kita, Ustadz, gimana cara sholat supaya khusyuk? Pak Ustadz, gimana caranya sholat itu supaya bisa menghadirkan Allah? Ustadz, bagaimana cara sholat supaya kita itu betul-betul bisa menghadap Allah? Kan gitu ya Pak, sering muncul kalimat itu gitu. Gimana tata cara sholat khusyuk? Gimana tata cara sholat supaya menghadirkan Allah dalam sholat kita? Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang tidak hadir, yang tidak khusyuk itu adalah bukan zat yang kita sembah. Yang tidak hadir, yang tidak ada itu adalah bukan Allahnya. Yang tidak hadir dan yang tidak ada itu adalah kita. Kita yang dalam sholat ini gak ada dalam kita. Kitanya gak ada dalam sholat itu. Kekhusyukan kita juga gak ada. Hadirnya kita dalam sholat juga gak ada. Jangan mentiadakan sesuatu yang ada. Zatnya sudah ada sebelum kita ada. Allah itu sudah ada sebelum kita ada. Dan keberadaan Allah itu ada dimanapun dan di kapanpun, tanpa ada batasan ruang dan waktu. Allah ada di setiap saat dan dimanapun. Tetapi yang tidak ada itu adalah diri kita. Maka orang yang bisa menjalankan kata muqimus sholat adalah orang yang bisa menyadari bahwa dirinya itu adalah tidak ada. Dirinya tidak ada, yang ada adalah Allah. Lalu bagaimana mungkin dia mengatakan kehadiran Allah tidak ada dalam sholatnya kalau dia sendiri menyadari bahwa dia itu ada? Maka dia akan tenggelam dengan keberadaan dirinya. Tapi kalau dia sudah menghilangkan keberadaan dirinya dan menyadari akan keberadaan Allah, maka akan duduk kepada tempat orang yang muqimus sholat. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3 bisa ya Pak? Gitu ya Pak. Ini begitulah Pak, renungan al-hikamnya begitu ya Pak. Ya. Renungan al-hikamnya begitu. Ini dasarnya saya tahu. Yang semalam yang saya tolak itu salah al-hikamnya Syekh Yusri, ya, salah satu guru di Mesir. Orangnya masih hidup, sering ngasih pengajian mahasiswa. Beliau mengarang usaha al-hikam juga. Itulah yang saya temukan ya, di dalamnya pencerahan beliau itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, disitulah akhirnya keberadaan kita sholat itu. Ya. Jadi kenapa kita ini sulit khusyuk? Karena kita belum menyadari bahwa diri kita ini tidak ada. Yang Allah itu sudah ada dalam sholat kita. Kita ngerasa nggak ada ternyata karena kita masih menjadikan diri kita ini ada, sehingga tidak mampu melihat, merasakan keberadaan Allah dalam sholat kita. Ya. Maka ibu bapak sekalian, saya kutip lagi Imam Al-Jurjawi, kata beliau, orang yang sholat itu adalah sebagai wujud syukurnya kepada Allah. Jadi dari subuh kita tadi sampai ketemu zuhur, kita diberikan nikmat sehat, bisa jalan, bisa olahraga, bisa makan enak, bisa keliling, bisa usaha, bisa ini, sampai ketemu waktu zuhur. Kata beliau, itu tidak ada lain adalah nikmat yang paling terbesar Allah berikan untukmu. Sehingga untuk bisa menyadarkan diri bahwa itu adalah karunia Allah, maka untuk melaksanakan wujud syukurmu kepada Allah adalah dengan sujudmu kepada Allah. Sebagai ucapan syukurmu kepada Allah adalah dengan menundukkan kepalamu terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu. Jalannya adalah lewat sholat. Makanya
Rasulullah ketika kakinya bengkak, kata Aisyah, nah kalau Rasulullah sujud sampai kakinya bengkak, untuk apa Rasulullah sholat? Kata Rasulullah kepada Aisyah, afala akuna abdan syakura, saya ini ingin jadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi ketika ketemu waktu zuhur, itu yang diinginkan oleh Rasulullah adalah menyampaikan, mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah dengan sujudnya kepada Allah. Di malam hari, di saat orang sudah tertidur tenggelam dengan tidurnya, Rasulullah bangun, kita juga bangun, kemudian kita sujud kepada Allah. Bisa sujud saja sudah alhamdulillah sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, ketika ibu bapak bangun malam hari, kemudian ketika sholat dalam sujud itu ngerasa betul senang benar, ngerasa nikmat, ngerasa syukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah pagi atau malam menjelang subuh ini saya bisa sujud kepadamu. Ini nikmat yang luar biasa ya Allah. Kalau bukan Engkau yang menggerakkan hati ini untuk sujud, gak mungkin kepala ini bisa sujud ya Allah kepadamu. Maka sujud saya ini ya Allah, ibadah saya dengan sholat ini saya tampakkan rasa syukur saya kepada dirimu ya Allah. Subhanallah. Itu kalau bapak ibu sudah punya dzauq seperti itu, rasanya sujud itu nikmat benar gitu. Jadi bangunnya itu bukan karena kita ingin sholat ngumpulin pahala. Tahajudnya kita itu bukan karena ingin banyak doa yang kita panjatkan, tapi senangnya bisa bangun salat tahajud, kemudian menyampaikan dalam sujud kita syukur yang mendalam kepada Allah, karena Allah menjadikan kita orang sujud, syukurnya luar biasa. Subhanallah, nikmatnya itu luar biasa. Karena kita melepaskan diri kita dari keberadaan kita, bahwa ketaatan yang kita miliki ini pun tidak ada dalam diri kita, sehingga kita bisa sujud, itu nikmatnya, syukurnya luar biasa. Nah, baru kalau sudah sampai ke tahapan di situ, tahap ke situ, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sholatnya kita itu enteng, takbir saja rasanya enteng. Karena nggak punya beban lagi dalam diri kita ini. Takbirnya adalah memang untuk menghadapkan diri ini kepada Allah yang memang sudah ada dalam diri kita. Menyadarkan diri kita ini bahwa kita selama ini sudah jauh dari Allah, lepas dari Allah. Maka dalam sholat ini adalah menghadapkan diri ini kepada Allah. Maka kata Rasulullah itu, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Ihsan itu adalah ketika engkau ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Itulah sebenarnya maknanya. Jadi bukan kitanya yang, bukan dalam sholat ini kita nggak mampu menghadirkan Allah, usaha Allah gitu, yang bisa menghadirkan Allah. Kayak dukun bisa menghadirkan jin kan gitu kan. Gitu. Yang tidak ada itu adalah kita yang nggak ada. Yang jauh itu adalah kitanya yang jauh, kitanya yang lepas dari Allah. Maka ketika sekalipun ya hal ini belum bisa kita lakukan, belum bisa kita rasakan, kita melihat Allah, maka kata Rasulullah, maka yakinlah Allah itu melihat kita. Maka ciri ya, identifikasi orang yang sudah masuk ke dalam makna ihsan ini adalah, kata Rasulullah, itu dengan menundukkan kepalanya di tempat sujud. Ya kan, dalam fikih-fikih itu kan, kalau kita ngaji fikih, salah satu sunnahnya orang yang sholat itu adalah menundukkan pandangannya di tempat sujud. Itu bukan tidak ada punya makna,
Maknanya adalah ketika ia tidak mampu melihat Tuhannya dalam sholatnya, maka ia meyakini bahwa Allah sedang melihat dirinya. Karena rasa malu yang tinggi kepada Allah karena dilihat oleh Tuhannya, maka ditampakkanlah dengan menundukkan kepalanya di tempat sujud. Tidak ubahnya ada orang yang dilihat oleh orang yang ditakziminya, dia akan merasa hormat dan takzim dan merasa malu karena dipandang oleh orang yang dianggapnya mulia. Ya, akan menundukkan pandangannya dan malu untuk menatap orang yang disegani. Itu sebagai wujud ya, ekspresi yang ditimbulkan terhadap bentuk ketakzimannya, kerasa takzimnya ya, kepada orang yang ditakziminya tadi adalah dengan menampakkan rasa tunduknya melihat yang tepat, yang paling rendah di hadapannya, yakni dengan sujud atau meletakkan pandangan ini di tempat sujud. Oke, itu bait yang kedua ya. Tidak ada lain adalah bahwa orang yang sholat itu seyogianya demikian adanya, seyogianya demikian. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sholatnya masih berat, sholat itu masih berat itu maksudnya begini, takbir aja pikirannya masih kemana-mana, baru Allahu Akbar dagangannya sudah banyak di rumah. Ya, urusan rumah, urusan ini. Kenapa kok masih berat? Karena kita ini lebih banyak membawa diri kita, belum bisa melepaskan diri kita, belum bisa kita. Mari kita coba sama-sama sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan bahwa beliau jangankan mau sholat, baru wudhu saja kesadaran dirinya itu sudah dibentuk. Kesadaran dirinya akan menghadap Allah itu sudah ditanamkan dalam dirinya. Kata sahabat, ya Sayyidi, limadha isharra wajhu? Hai Sayyidi, katanya, kenapa engkau kalau habis wudhu wajah kamu pucat? Katanya. Ya. Sayyidina Ali itu kalau habis wudhu pasti gemeteran, pucat saking tahu betul. Kata Sayyidina Ali, bagaimana saya tidak khawatir, bagaimana saya tidak takzim, bagaimana fisik saya ini tidak pucat, karena setelah ini saya akan menghadap kepada Tuhan. Gitu. Jadi kesadaran itu sudah ditanamkan oleh Sayyidina Ali bahwa ketika wudhu, setelah wudhu akan ketemu dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, kita kan enggak gitu. Gitu. Kita kan wudhu, ya wudhunya sebagai syarat sah. Bukan mau ketemu Allah saat wudhu itu, tapi wudhu itu karena menjadi syarat sah. Seandainya wudhu itu bukan syarat sah sholat, ya sholat wudhu kita itu sebetulnya. Gitu. Ya kan beneran gitu ya Pak. 100%. Iya. Karena syarat sah wudhu, syarat sah sholat, maka kita wudhu. Gitu. Nah Sayyidina Ali wudhunya itu bukan semata-mata karena itu menjadi ketentuan syariat orang sholat itu harus wudhu, bukan, tetapi adalah membersihkan tubuh ini dari dosa-dosa yang dilakukan oleh tubuh ini, karena akan menghadap kepada Allah, sehingga tidak ada dosa yang menempel dalam tubuhnya kecuali sudah hilang dengan air wudhunya itu. Ya. Maka dalam hadis itu, Bapak Ibu sekalian, orang yang berwudhu itu, seandainya orang itu bisa melihat semua dosa yang gugur dengan wudhunya, pasti orang itu akan senantiasa berwudhu. Dalam hadis Nabi disebutkan, orang yang kumur-kumur, maka dosa mulutnya itu akan rontok dengan kumur-kumurnya. Orang yang pernah dosa dengan tangannya, maka ketika tangannya menyentuh air wudhu untuk dibasuh, maka dosa tangannya akan rontok dengan wudhunya tadi. Orang yang pernah menghirup
hidung dengan dosanya itu akan hilang, akan rontok dengan istinsyaknya itu. Orang yang dosa dengan wajahnya melihat atau pernah menampakkan wajah yang tidak baik kepada saudaranya akan hilang dengan basuhan air wudhunya itu. Seterusnya begitu kata Rasulullah. Bahkan hatta adfarihi yasbutu, bahkan sampai kepada kuku-kuku katanya akan rontok dosanya dengan air. Maka zat Allah yang maha suci, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin akan bisa ditemui dengan orang yang masih ada dosa. Makanya orang yang berdosa itu dianjurkan taubat kepada Allah supaya Allah mengampuni dosanya. Sebab kalau dia pendosa kemudian ibadah tapi belum bertobat dari dosanya, nggak bisa mungkin ini sampai kepada Allah, lebih-lebih khusyuk di dalam ibadahnya kepada Allah. Kecuali sampai dia betul-betul bertobat, menyesali perbuatannya, baru disitulah maghfirah Allah turun, akan sampai dirinya kepada Allah. Kita ini ya dengan wudhu dosa-dosa zahirnya akan hilang, baru batinnya adalah yakni menyadarkan diri kita supaya kita ini tidak lepas dari Allah. Bukan jauh Allah itu dari diri kita, tapi kitanya yang jauh dari Allah. Allah sudah memberikan tata caranya, wasilah-wasilah ya dengan caranya Allah supaya kita ini dekat kepada Allah. Cuman kitanya yang menjauh dari Allah. Oke. Dan kemudian bait berikutnya, alima wujud dan dha'fi minka. Allah itu tahu kamu itu katanya punya kelemahan, wujud dan dha'fi, ada kelemahan. Faqallala a'dadah, maka Allah mensedikitkan, mempersedikit a'dadah jumlah salat. Salat cuma 2, 3, 4, 4. Enggak ada salat 5, 20 rakaat. Yang mampu itu salat sunnah. Tapi salatnya jumlahnya terbatas, yakni minimal 2, maksimal 4. Kan enggak ada yang salat 5 rakaat ya? Enggak ada. Kenapa katanya? Allah itu tahu kalau kita ini punya sifat lemah, maka Allah mempersedikitkan jumlah salat. Wa alima ihtiyajaka ila fadlihi. Allah juga tahu bahwa engkau itu butuh terhadap karunia Allah. Faqad tara imdadah, maka Allah memperbanyak pemberiannya. Apa itu? Ini subhanallah, rahmat Allah kepada kita tanpa kita sadari. Kita kalau disuruh sholat terlalu banyak, nanti nggak mampu kita. Buktinya adalah peristiwa Isra wal Mi'raj, itu yang tadinya 50 kali, ya kan? Jadi berkurang 5 waktu, ya, 5 waktu saja. Itu karena Allah tahu kita ini nggak bakal kalau sampai 50. Dikurangi jadilah 5. Itu bagian dari rahmat Allah, karena Allah mengetahui ciptaannya kepada kita. Jadi kalau sampai kita ini ngatur-ngatur Tuhan, itu kelewatan katanya sebenarnya. Ya kan? Seakan-akan Tuhan itu, Allah itu nggak tahu terhadap ciptaannya. Allah Maha tahu dengan segala bentuk kekuatan dan kemampuan, potensi, bahkan kekurangan yang ada pada diri kita. Dan Allah dalam mensyariatkan syariatnya sudah menyesuaikan kemampuan dan kelemahan setiap hambanya. Subhanallah. Dan itu adalah bagian dari rahmat Allah kepada kita. Salah satunya adalah Allah Maha tahu akan kelemahan kita. Kita ini punya sifat jenuh, Allah mempersedikit jumlah sholat. Dan Allah Maha tahu bahwa Allah itu adalah tahu bahwa kita itu butuh terhadap karunia Allah. Lalu Allah memperbanyak pemberiannya. Apa yang Allah berikan kepada kita supaya kita bisa mendapatkan karunia Allah? Allah memperbanyak ragam bentuk ketaatan, bukan hanya sholat fardu dalam jumlah tertentu, tapi Allah juga memberikannya dalam bentuk sholat sunnah.
Yang mana kalau kita membutuhkan karunia Allah, kita bisa melakukan salat sunnah dalam jumlah yang cukup banyak sesuai dengan kemampuan kita. Salat tahajud ada yang rutin 8 rakaat, ya silahkan, kemampuannya 8 rakaat. Ada yang tidak puas dengan 8 rakaat,